Kalau dunia ini sinetron, Timur Tengah pasti episodenya udah ribuan. Dan di musim terbaru ini, Israel nyerang Iran lagi. Dan semua orang bertanya, yep, dunia lagi-lagi kena prank perdamaian. Serangan udara Israel menghantam titik strategis Iran lagi, dan kali ini terjadi hanya berselang hari-hari setelah Trump bicara soal kemenangan diplomatik dan gencatan senjata yang kuat. Sementara di dunia nyata, sirene masih meraung, drone masih berputar di atas langit Iran, dan warga sipil masih sibuk ngevlog dari dalam bunker. Karena memang di Timur Tengah, perdamaian adalah konsep fleksibel, kayak wifi gratis ada, tapi sinengla. Laporan intelijen terbuka menyebut bahwa serangan udara Israel kali ini sangat terkoordinasi. Bukan cuma 50 jet biasa, tapi konon melibatkan kombinasi F-35 Stealth, F-15 IRA-AM, plus drone pengintai dan sistem jammer elektronik. Semuanya menyasar fasilitas logistik IRGC, pangkalan rudal, dan pusat riset elektronik militer. Bahasa halusnya, target strategis. Bahasa kasarnya, tempat yang bisa bikin kepala negara musuh mumet kalau hancur. Dan lucunya, meski udah diklaim sebagai serangan sukses besar, Israel tetap bilang ini tindakan pencegahan. Kayak orang nendang pintu tetangga, lalu bilang. Di sisi lain, Iran tentu tak tinggal diam. Pernyataan resmi muncul secepat kilatan rudal. Juru bicara militer Iran dengan suara tegas berkata, kami tidak takut, kami tidak tunduk, dan kami tidak diam. Tapi sinyalnya malah putus-putus ya, gara-gara efek serangan ke tower komunikasi. Sementara itu, netizen Iran lebih jujur sih. Story IG mereka menampilkan langit kemerahan, bayangan rudal melesat dan caption absurd seperti Welcome to Tehran, the only city dengan kembang api nasional tiap minggu. Ada juga yang bilang, di sini, kita nggak nunggu tahun baru untuk lihat ledakan. Bahkan ada satu klip viral dari TikTok Iran, isinya seorang pemuda berlari ke bawah tanah sambil bawa ring light. Terus bilang ke kamera, gue nggak takut rudal. Yang gue takut, video ini nggak FYP. Dan jangan lupakan Cina. Dia diam-diam aja di pojokan, ngetik. Kami mendesak semua pihak menahan diri. Tapi sambil ngeprint kontrak ekspor bahan bakar dan ngecek harga emas. Para analis geopolitik pun terbagi dua, yang terbaik genre, yang perni hanya eskalasi terbatas, yang yakin ini soft opening menuju perang skala penuh, tapi tanpa pita peresmian. Karena di zaman sekarang, perang nggak selalu diumumkan. Kadang dia muncul begitu aja, kayak update WhatsApp, tiba-tiba ngetaf, tiba-tiba meledak. Di dalam negeri Amerika, Trump juga kebingungan. Setelah bikin janji gencatan senjata yang dipajang besar-besaran di media, sekarang ia malah dicap sebagai tukang klaim sebelum uji coba selesai. Netizen Amerika ikut nimbrung, Trump pikir ini game Fortnite, gencatan senjata tinggal pencet tombol. Kalau damai bisa muncul karena pidato, dunia udah bahagia sejak kampanye pertamanya. Dan sementara elit politik dunia berbalas tweet dan pernyataan, rakyat biasa tetap yang paling menderita. Seorang warga Isfahan menulis di X, tiap malam harus pilih tidur pakai headset noise cancelling, atau tidur di bawah tangga rumah. Yang satu bikin tenang, yang satu bikin tetap hidup. Warga Israel juga nggak kalah jujur. Seorang ibu di Tel Aviv menulis di Instagram, anak saya tanya, Bu, kok TV bilang damai tapi sekolah kami tutup karena rudal? Havsing, Slith, Suad the Fracture. Bottom line-nya, fakta terkini dalam konflik Iran-Israel sekarang lebih cocok disebut fakta terkini sementara. Karena yang benar hari ini, bisa jadi salah 2 jam lagi. Yang barusan dibangun, bisa runtuh malam ini. Yang barusan dijanjikan damai, bisa berubah jadi target rudal sebelum azan subuh. Dan dibalik semua kekacauan ini, kita belajar satu hal. Kalau dunia terus percaya gencatan senjata itu kayak promo belanja, cepat habis, sering tipu-tipu. Maka perdamaian akan jadi headline, bukan kenyataan. Tidak lama setelah suara ledakan mulai mereda, dan drone pengintai mundur, pemerintah Iran langsung tampil di depan kamera, lengkap dengan bendera nasional, poster syuhada, dan juru bicara yang mukanya kelihatan banget belum tidur 3 malam. Pernyataannya, seperti biasa, keras, penuh semangat, dan ya, sedikit terlalu teatrikal. Kami tidak akan tinggal diam. Kami tahu siapa yang menyerang. Kami tahu siapa yang membantu.
Dan kami tahu, tombol mana yang harus ditekan. Sambil berkata begitu, di belakangnya tampak layar PowerPoint dengan tulisan Scenarios of Vengeance, Confidential but Public. Netizen langsung ngezoom dan bilang, "Bro, itu rahasia nasional kok pakai template presentasi anak SMA." Iran nggak menyebutkan secara langsung kapan dan bagaimana mereka bakal membalas. Tapi seperti tradisi mereka, kalimat andalan pun muncul. Kami akan membalas di waktu yang kami pilih dan tempat yang mereka tidak duga. Artinya, semua orang mulai menduga-duga. Dan Twitter langsung penuh dengan postingan seperti, "Kalau aku jadi Israel, malam ini tidur di bawah meja." Ada juga yang bilang, "Kalau aku jadi Amerika, tiba-tiba cek Google Maps, jarak ke bunker terdekat." Para analis nih, menduga Iran bisa melakukan banyak hal. Menembak rudal ke wilayah Israel, dengan tambahan caption, Round 2, Fight! Membalas lewat proksi Hizbullah, Houthi, atau tetangga sebelah yang udah lama kesel juga. Atau, diam-diam serang siber dan bikin sistem perbankan satu negara nge-freeze kayak laptop bekas. Dan tentu saja, ancaman Iran juga diselingi sindiran. Kami tidak perlu GPS. Kami tahu target kami dengan baik, bahkan lebih baik dari Google Maps. Reaksi dunia satu dunia, banyak drama. Rusia langsung gerak cepat, bukan untuk damai, tapi, ya, untuk diskon senjata. Ada kabar bahwa Moskow menawarkan pasokan radar S-400, sistem peperangan elektronik, bahkan buy one get one drone ke Iran. Kami tidak mendukung kekerasan, tapi kami mendukung hak setiap negara untuk beli dari kami. Cina tetap pakai gaya ninja diplomatik, senyap, sopan, tapi jualan terus. Kami mengajak semua pihak menahan diri. Tapi di balik layar mereka juga nawarin satelit pengintai dan jaring logistik. Eropa masih rapat darurat di Brussels, belum ada keputusan. Tapi semua sepakat satu hal, kita harus prihatin lebih serius. Ya, lebih serius dari minggu lalu. PBB, buka sidang khusus, 5 jam diskusi, lalu ditutup dengan kalimat klasik. Kami akan segera mengambil tindakan setelah semua pihak berdiskusi lebih lanjut. Terjemahan nanti-nanti aja, lihat siapa yang kalah duluan. Netizen dunia reaksi lebih cepat dari rudal. Kalau negara-negara sibuk kirim pernyataan, netizen dunia sibuk kirim meme. Dan ini jujur lebih menyegarkan dari siaran CNN. Gambar Trump duduk di meja dengan caption gencatan senjata katanya. Tapi lebih kayak promo soft opening restoran, rame doang di awal. Gambar Tel Aviv malam hari dengan ledakan di langit. Israel kota yang terang, bukan karena lampu, tapi karena misil. Gambar netizen Iran di bawah tanah. Kapan perang usai? Gua ada jadwal nonton konser via VPN nih. Kondisi saat ini, bukan perang total, tapi nyaris. Menurut pengamat militer netral yang katanya netral, tapi sering muncul di media pro, kondisi saat ini adalah konflik terbuka berskala terbatas yang berpotensi menjadi konflik berskala penuh, jika tidak dibatasi melalui jalur diplomasi yang efektif. Kalimat akademik itu bisa disingkat jadi, kalau nggak ada yang mundur, kita semua siap-siap ngungsi. Dan satu fakta baru, di zaman now, konflik bukan lagi rahasia. Dengan kamera HP, satelit sipil dan netizen yang 24 jam 7 hari online, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Serangan semalam bisa jadi meme pagi ini. Bom di Tel Aviv malam tadi bisa muncul di TikTok, lengkap dengan soundtrack Lofi dan caption, Kehidupan Malam Tel Aviv, versi 2025. Jenis jet yang digunakan Israel, itu bukan cuma sekadar terbang, tapi beneran bisa bikin panik satu negara. Jadi, ketika berita bilang Israel mengerahkan lebih dari 50 jet tempur, ini bukan pameran pesawat modelan AirAsia Airshow bro. Jet-jet yang dikirim itu bukan buat terbang indah, tapi buat menekan tombol yang bikin bunker langsung diaktifkan. Berikut adalah daftar pesawat bintang tamu dalam serangan ini, yang tampil kayak Avengers versi langit Timur Tengah. 1. F-35I Adir, si siluman mahal dan pintar. Ini jet kebanggaan Israel. Namanya Adir, artinya perkasa dalam bahasa Ibrani. F-35I adalah versi custom dari F-35A buatan Amerika Serikat, tapi sudah dimodifikasi Israel supaya cocok dengan cuaca gurun, sistem radar regional, dan preferensi hobi ngebom. Kelebihannya, hampir tak terdeteksi radar, bisa masuk wilayah musuh kayak ninja bawa bom, sistem elektroniknya bisa jamming sinyal lawan, dan katanya bisa mengunggah foto target ke WhatsApp pilot kalau sinyalnya lagi bagus. Lucunya, di media sosial, F-35 sering banget disebut sebagai mantan toksik.
datang diam-diam, pergi ninggalin luka bakar dan trauma nasional. 2. F-15I Raam, si pemukul langit. Kalau F-35 itu diam-diam menghanyutkan, F-15I itu langsung main keras. Jet ini berbadan besar, berkecepatan tinggi, dan bisa bawa rudal sebanyak isi rak Indomaret. Raam artinya guntur, dan ya, pas jet ini lewat biasanya langit beneran bergetar. Fungsinya, serangan jarak jauh menghantam bunker bawah tanah, bawa bom penghancur fasilitas nuklir kayak JBU-28, yang kalau jatuh, bisa bikin tanah berubah jadi wifi spot gratis, karena saking panasnya. Catatan penting, kalau Iran punya beton setebal 20 meter, F-15 punya bom yang bisa ngobrol langsung sama uranium di bawahnya. 3. F-11I Sufa, si multifungsi murah meriah tapi tetap mematikan. F-11I ini tulang punggung Angkatan Udara Israel. Sufa artinya badai. Jet ini ibarat Toyota Avanza-nya militer, nggak terlalu fancy, tapi efisien. Bisa kemana aja, dan selalu siap kerja lembur. Tengsai, kelebihan Sufa, bisa bawa bom presisi kayak JDAM, Spice, sistem avioniknya lokal, alias sudah pakai software yang bisa nembus tembok, dan operasionalnya murah banget dibanding F-35. Jadi kalau perlu serangan skala banyak, dia yang dikirim duluan. Biasanya Sufa dipakai buat serangan presisi ke fasilitas logistik, hancurkan konvoi, dan ngasih sinyal ke Iran bahwa kami masih punya banyak gitu. 4. Drone-drone pendukung, Heron, Eitan, dan Harop. Jangan lupakan tim pengintai tanpa pilot ya. Israel juga kirim armada drone canggih buat bantu navigasi, pengintaian, bahkan ngebom diam-diam. Heron, drone intai berjam-jam, cocok banget buat nontonin Iran dari atas sambil update posisi rudal. Eitan, drone besar bertenaga turboprop yang bisa bawa rudal atau bom ringan. Harop, drone kamikaze, gak usah pulang, cari target, tabrak, boom. Simple dan sadis elegan. Komentar netizen, kalau Harop itu manusia, dia tipe yang ngasih bunga, tapi ternyata isinya granat. 5. Pesawat dukungan KC-77 Riem sebagai tanker, dan Jamie Limpuldu Natshon si mata langit. Buat operasi sejauh Iran, jet-jet tempur butuh minum di udara, alias pengisian bahan bakar di tengah jalan. Israel pakai KC-77 Riem, tanker modifikasi yang bisa ngisi ulang F-15 dan F-19 kayak SPBU Langit. Dan untuk mata-mata elektronik, mereka pakai Gulfstream J-550 Nakshon. Pesawat mini tapi isinya radar, pemindai sinyal, deteksi rudal, dan mungkin juga software TikTok biar pilot nggak bosan.